Pernah kepikiran nggak kenapa sih kita rela bayar mahal banget buat berobat, tapi mikir-mikir buat bayar sedikit aja untuk informasi yang bisa jadi nyelamatin nyawa kita? Atau kenapa kita senang banget beramal, tapi kok rasanya lebih puas kalau ada orang lain yang lihat kita melakukannya? Nah, hari ini kita bakal bongkar buku The Elephant in the Brain, sebuah buku yang bakal ngubah cara kita melihat semua perilaku aneh kita itu dan mengungkap motif-motif tersembunyi di baliknya. Oke, sebelum kita masuk ke teori besarnya, kita mulai dari hal-hal aneh dulu ya. Jejak-jejak yang ditinggalkan pikiran kita. Ada beberapa teka-teki dalam hidup kita sehari-hari yang kalau kita pikirin baik-baik, sebenarnya nggak masuk akal sama sekali. Coba deh kita ngomongin soal kesehatan. Kita semua setuju kan? Ini penting banget. Kita rela keluarin banyak uang buat ini. Tapi anehnya pas dihadapkan sama pilihan, kelakuan kita seringkali sama sekali nggak logis. Coba dilihat contoh yang satu ini. Ini belum bikin kaget. Bayangin ya, ada sebuah studi yang nemuin fakta gila. Pasien-pasien yang mau operasi jantung berisiko tinggi, mereka ditawarin cukup bayar $50 buat tahu tingkat kematian di rumah sakit terdekat. Informasi yang bisa jadi penentu hidup dan mati. Hasilnya, cuma 8% yang mau bayar. 8%! Aneh banget kan? Nah, perilaku aneh kayak gini tuh petunjuknya. Ini nunjukin bahwa pas kita berobat, kita tuh nggak cuma nyari sembuh, tapi kita juga mungkin ya tanpa sadar lagi pamer sesuatu ke orang lain. Dan inilah yang disebut di buku ini sebagai gajah di dalam otak. Jadi, apa sih sebenarnya gajah di dalam otak ini? Yuk kita bedah bareng-bareng ide utamanya. Jadi, gajah ini tuh metafora buat semua motif egois yang kita sembunyiin. Entah itu keinginan buat dapat status, pasangan, atau keuntungan pribadi. Ini tuh kebenaran yang segede gajah di depan mata, tapi kita semua pura-pura nggak lihat. Bahkan kita sembunyiin dari diri kita sendiri. Kutipan ini benar-benar pas banget. Coba deh pikirin, kita selalu punya alasan yang kedengarannya bagus dan mulia buat semua hal yang kita lakuin. Itulah alasan baiknya. Tapi di baliknya, seringkali ada alasan sebenarnya. Motif yang lebih egois yang kita simpan dalam-dalam. Nah, di sini nih bagian yang paling gilanya. Kita nggak cuma nyembunyiin motif ini dari orang lain, kita juga nyembunyiin dari diri kita sendiri. Loh kok bisa? Karena pembohong terbaik itu adalah orang yang percaya sama kebohongannya sendiri. Kalau kita yakin 100% kita tulus, kita jadi jauh lebih meyakinkan di mata orang lain. Ini namanya penipuan diri yang strategis. Kedengarannya kayak fiksi ya? Ternyata nggak juga. Ada bukti neurologis yang keren banget dari eksperimen split brain yang ngebongkar cara kerja mesin penipu di kepala kita. Jadi ceritanya para ilmuwan bisa ngasih perintah ke satu sisi otak pasien tanpa diketahui sisi otak yang satunya. Sisi kanan dapat perintah berjalan, tapi sisi kiri yang bagian ngomong bener-bener nggak tahu apa-apa. Dan inilah bagian yang luar biasa. Pas ditanya kamu kenapa jalan, otaknya nggak bilang, nggak tahu. Nggak. Otak kirinya, bagian yang sadar, langsung saat itu juga nyiptain cerita yang masuk akal. Saya mau ambil coke. Dia nggak sengaja bohong. Otaknya secara otomatis bikin alasan buat nutupin ketidaktahuannya. Para penulis buku ini ngasih nama buat bagian otak ini juru bicara internal kita. Tugasnya tuh bukan buat ngambil keputusan, tapi buat nyiptain narasi yang bagus setelah keputusan itu dibuat. Tujuannya, biar tindakan kita selalu kelihatan baik dan biar kesadaran kita nggak pernah tahu motif kita yang sebenarnya. Oke, kalau gitu, apa sih motif sebenarnya yang mati-matian disembunyiin sama si juru bicara kita? Kalau kita nggak cuma sekedar pengen sehat atau nolongin orang, apa dong yang sebenarnya kita kejar? Analogi pohon redwood ini pas banget. Pohon-pohon ini tumbuh tinggi bukan karena butuh, tapi biar nggak kalah aja dari pohon di sebelahnya. Nah, manusia juga gitu. Kita hidup dalam kompetisi sosial yang ketat, di mana saingan terbesar kita ya orang lain di sekitar kita. Sejak dulu leluhur kita terus-menerus mainin permainan ini buat dapat pasangan, status, dan temen. Kalau kita menang di permainan ini, artinya kita sukses bertahan hidup dan punya keturunan. Dan ya, naluri kompetitif ini masih nempel banget di diri kita sampai sekarang. Nah, disinilah letak permainannya. Biar menang, kita harus terus-terusan ngasih sinyal kalau kita ini berharga. Tapi, ada aturan nggak tertulis. Kita nggak boleh pamer. Jadi, gimana caranya pamer tanpa kelihatan pamer? Ya, disinilah si juru bicara internal kita kerja keras, ngungkus motif egois kita dengan alasan-alasan yang mulia. Begitu kita ngerti ide ini, bahwa kita semua diam-diam lagi ngasih sinyal, kita bakal mulai ngelihat si gajah ini di mana-mana. Yuk kita coba pakai kacamata baru ini buat ngelihat beberapa hal dalam hidup kita. Contohnya beramal. Alasan baiknya jelas, buat bantu sesama. Tapi alasan sebenarnya adalah buat ngasih sinyal kemurahan hati kita.
Coba pikir, kalau murni buat ngebantu, kenapa donasi anonim itu jauh lebih jarang? Kenapa kita peduli nama kita dipajang di plakat? Ya, karena kita juga lagi naikin status sosial kita. Atau pas kita ngobrol, kita pikir tujuannya buat tukar informasi. Tapi seringkali obrolan itu jadi arena buat pamer. Kita nggak cuma bagi-bagi fakta, tapi juga nunjukin seberapa pintar kita, seberapa luas wawasan kita. Ini cara buat ngasih sinyal kalau kita adalah teman atau sekutu yang berharga. Gimana dengan seni? Alasan baiknya ya buat apresiasi keindahan, tapi alasan sebenarnya adalah sebagai pajangan kebugaran, mirip ekor merak. Kita nggak cuma kagum sama hasilnya, tapi kita juga kagum sama tingkat kesulitan, waktu dan bakat luar biasa yang dibutuhin buat bikin itu. Sesuatu yang nggak semua orang bisa lakuin. Oke. Jadi, kita harus gimana dengan cara pandang baru yang agak nggak nyaman ini? Apa artinya kita semua ini cuma orang egois yang munafik? Penting banget nih buat dicatat. Tujuan buku ini bukan buat bikin kita jadi sinis. Para penulisnya juga negasin ini kok. Ini bukan soal ngerendahin manusia, tapi soal memahami mesin di dalam kepala kita dengan lebih jujur. Ngakuin adanya gajah ini justru langkah pertama buat lebih paham sama diri sendiri. Jadi, apa yang bisa kita lakuin dengan pengetahuan ini? Mungkin ini bukan soal ngubah siapa diri kita, tapi lebih ke jadi sedikit lebih jujur. Lain kali kita ngelakuin sesuatu yang baik, coba deh berhenti sebentar dan tanya ke diri sendiri. Oke, selain alasan yang bagus ini, apa ya alasan gue yang sebenarnya? Dan apakah kita berani mengakuinya?